Anies Caimin. Prabowo sama siapa? Lalu Ganjar? Ini kandidat terkuat Prabowo dan Ganjar. Ada Erick Thohir, Erlangga Hartarto, dan Gibran Rakabuming dalam bursa Cawapres Prabowo. Lalu Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan Mahfud MD dalam bursa Cawapres Ganjar. Siapa yang akan terpilih? Setelah Anies Caimin deklarasi pada 2 September lalu, siapa lagi bakal capres dan cawapres yang deklarasi? Mari kita lihat elektabilitas masing-masing cawapres bila dipasangkan. Sebetulnya kalau dari sisi individu, Erick Thohir lumayan populer sekarang ini, salah satu tokoh yang potensial untuk menjadi cawapres dengan dukungan yang juga cukup tinggi. Dia bersaing di atas itu, bersaing dengan Mahfud MD, Sandiaga Uno, dukungan dengan RK ya, RK sedikit di atas mungkin karena dia punya basis di Jawa Barat. Tapi Erick Thohir dalam beberapa bulan terakhir ini berhasil memperbaiki popularitas dan juga elektabilitas di publik. Ganjar ini sebenarnya jauh lebih leluasa sebenarnya membangun koalisi atau mencari calon cawapres dibanding Prabowo. Pertama karena dia tidak tersandra oleh persyaratan administratif gitu untuk menggenapi 20% kursi di parlemen untuk mengajukan calon. PDIP sendiri sudah cukup gitu loh. Jadi di pertimbangan mencari tokoh partai misalnya untuk menggenapi persyaratan itu tidak ada pada Ganjar. Itu beda tadi dengan pada Prabowo kan. Menteri BUMN Erick Thohir jadi salah satu yang dipandang menjadi bakal cawapres. Kini Partai Amanat Nasional atau PAN terang-terangan mendukung Erick Thohir sebagai cawapres. Saat ditanya soal cawapres di Pilpres 2024, Erick Thohir masih enggan memberikan jawaban. Katanya begini, "No comment, lanjut kerja aja." Penerimaan kader PAN terhadap Mas Erick Thohir juga sangat bagus dan kami memberikan apresiasi kepada Mas Erick Thohir, seorang santri, entrepreneur, teknokrat, dan penggiat olahraga. Jadi kalau dikatakan di mana basis konsistennya Mas Erick Thohir, konsistennya Mas Erick Thohir itu adalah basis sosial dan basis konsisten Partai Amanat Nasional, plus penggiat sepak bola, plus entrepreneur, plus kaum teknokrat, intelektual, lumayan banyak juga. Makanya tidak heran apabila lembaga survei, salah satunya indikator politik pada beberapa minggu yang lalu, bahwa untuk calon wakil presiden yang memiliki nilai elektabilitas yang tinggi adalah Mas Erick Thohir. Itu. Ketua DPP Partai Golkar, Dev Laksono, bicara mengenai cawapres yang akan diajukan usai partainya mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai capres di pemilu 2024. Begini katanya. Tentunya itu adalah salah satu yang poin utama kita ajukan di dalam koalisi ini adalah untuk mencalonkan Pak Erlangga selaku calon wakil presiden daripada Kim ini. Kita masih sangat yakin. Kita lihat nanti, ya saya nggak bisa mengatakan kenapa, karena saya nggak bisa menelisik terlalu jauh ke depan. Tapi kami masih sangat yakin bahwa ini yang terbaik, bukan hanya untuk Partai Golkar, tapi untuk bangsa dan negara. Sosok Gibran erat kaitannya dengan gugatan batas usia dalam UU Pemilu yang saat ini masih bergulir di Mahkamah Konstitusi. Bahkan salah satu partai yang menggugat batas usia minimal capres-cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun adalah Partai Garuda,
yang secara terang-terangan mendorong Gibran untuk maju sebagai cawapres. Tapi Gibran selalu menampik saat ditanya apakah akan maju sebagai cawapres Prabowo. Balik lagi, akankah MK mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres cepatnya? Sekarang kita pindah ke baca pres sebelah. Ganjar Pranowo dari PDIP, yang hingga kini pendampingnya tak kunjung diumumkan. Menurut politikus senior PDIP Deddy Sitorus, ada sejumlah kriteria yang digodok sebagai cawapres Ganjar. Ini dia. PDIP mengakui adanya pertemuan tertutup antara Ketum Megawati Soekarno Putri dengan Waketum Golkar Ridwan Kamil di Teguh Umar, Jakarta Pusat beberapa waktu yang lalu. Salah satu yang dibahas tentang rencana pembangunan patung Bung Karno di Bandung, Jawa Barat. Kang Emil masih enggan bicara banyak soal kans dirinya maju sebagai cawapres. Politikus Golkar itu mengatakan akan ikut keputusan partai soal cawapres. Katanya, saya ikut dulu mekanisme partai. Ya, tawaran nanti kita lihat mekanismenya aja. Nanti keputusannya di last minute. P3 masih memperjuangkan nama Sandiaga Uno sebagai bacawa pres Ganjar Pranowo, sebab hal itu jadi amanat dari hasil Rapimnas partai. Namun di sisi lain, Sandi juga memberikan tawaran kepada Demokrat untuk membentuk poros koalisi baru. Menurut Sekjen PDIP, nama Mahfud MD dibahas dalam pertemuan tertutup Ketum Megawati Soekarno Putri dengan para ketum parpol pengusung lainnya. Terkait namanya yang disinggung sebagai salah satu calon pendamping Ganjar, Mahfud hanya menjawab singkat. Bagus. Kira-kira apa artinya? Itu dia, nama-nama kandidat bacawa pres kubu Prabowo dan Ganjar. Kira-kira kapan mereka akan dideklarasi? Apakah akan muncul nama baru? Menurutmu, siapa yang cocok mendampingi Prabowo dan Ganjar dalam kontestasi Pilpres 2024?